Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Saya Rafika Melani, mewakili kelompok presentasi simulasi rapat mitigasi risiko keuangan sebagai pengarah dari skrip presentasi yang beranggotakan Sangga Tahta Putrawan sebagai moderator, kemudian Diah Putri Winanda sebagai General Manager Keuangan, lalu Ilham Sukri Daulay sebagai Kepala Divisi IT PT Cyber Asia, lalu saya sendiri sebagai pemegang saham dan pengarah skrip. Kemudian yang terakhir ada Fikri Fatin Daulay sebagai perwakilan dari pihak ketiga. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita mulai di segmen pembukaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Sangga Tata Purawan. Saya yang akan menjadi pemandu acara pada acara hari ini. Izinkan saya eh, menyapa Bapak Ibu Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham dari PT Siber Asia yang kami hormati. Selamat siang. Perkenalkanlah, kami adalah tim proyek peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuka acara pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, pada rapat hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan presentasi dari perusahaan terkait tentang laporan formal akhir atas hasil implementasi program selama 4 bulan terakhir. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan simulasi negosiasi tindak lanjut bersama mitra vendor IT kami. Maka dari itu, saya mempersilahkan kepada Ibu Diah Putri Winanda selaku GM Keuangan dari PT Siber Asia untuk menyampaikan presentasi laporan formal akhir perusahaan. Terima kasih Pak Sangga. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan ringkasan hasil program. Next slide. Pada tanggal 28 April 2025, dilakukan pembaruan sistem oleh vendor, yaitu PT Solusi Andalan, yang mengakibatkan celah keamanan, yaitu fitur duplikat cek nonaktif secara tidak sengaja. Inilah awal dari insiden duplikasi 7 faktur vendor senilai 148.750.000 pada Mei 2025. Next. Ya, kami telah merancang dan telah menyelesaikan 5 inisiatif utama. Yang pertama ada digitalisasi 4Eyes Principle, yaitu otorisasi persetujuan pembayaran berlapis 2 tingkat secara digital. Yang kedua ada penguatan validasi duplikasi, yaitu pencegahan duplikasi pembayaran sejak pintu masuk sistem transaksi. Yang ketiga ada dashboard lintas divisi, satu sumber informasi terpadu dan terintegrasi antara finance dan IT. Yang keempat ada sistem pelaporan anomali otomatis, yaitu sistem deteksi dan peringatan dini otomatis untuk transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir, standarisasi SOP rekonsiliasi harian, yaitu berupa standarisasi prosedural harian untuk memastikan konsistensi verifikasi. Next. Hasilnya, pasca go live tidak ada lagi kasus duplikasi faktur. Dan waktu deteksi anomali turun yang mulainya hitungan bulanan menjadi rata-rata 6 jam. Sekaligus 100% transaksi besar kini melalui persetujuan 2 tingkat yang tercatat secara otomatis. Menambahkan dari sisi teknis, dashboard komunikasi dan sistem pelaporan anomali kami bangun agar divisi keuangan dan IT bekerja dari satu sumber informasi yang sama. Sehingga dengan adanya dashboard ini, setiap potensi anomali yang terjadi terdeteksi dan bisa ditindaklanjuti sebelum pembayaran diproses. Dari sisi anggaran, realisasi investasi ini sebesar 215.800.000 atau 99,2% dari rencana awal, yaitu 217.500.000. Kami menilai program ini layak direplikasi ke modul ERP lain sebagai bagian dari tata kelola risiko keuangan berkelanjutan.
Adapun penyelesaian ini tepat waktu, yaitu 4 bulan, di mana ini merupakan di bawah batas maksimal anggaran, dengan mempertahankan disiplin fiskal yang ketat di seluruh fase implementasi. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas presentasinya. Saya ingin menyampaikan keberatan. Menurut saya, investasi 217 juta ini nilainya cukup besar, seperti hampir 1,5 kali lipat dari nilai insiden terjadi. Bagaimana kami itu bisa yakin bahwa ini tuh bukan pemborosan, apalagi vendor IT yang menyebabkan bug di awal itu justru kembali yang dipercaya dalam mengerjakan sistem ini kembali. Terima kasih Bu Rafika atas pertanyaannya. Kami memahami kekhawatiran Ibu. Ini merupakan pertanyaan yang sangat wajar untuk keputusan investasi sebesar ini. Sebagai konteks, potensi kerugian berulang jika insiden serupa terjadi kembali bisa mencapai 148.750.000 per kejadian. Dan itu belum termasuk dampak tidak langsung seperti gangguan audit dan hubungan vendor. Investasi ini tertutup hanya untuk mencegah satu insiden berulang dalam setahun. Ibu Melani, mengenai vendor, kami nggak sekedar mempercayakan kembali tanpa syarat ya. Kontrak baru mencantumkan klausul tenggat waktu dan denda keterlambatan dan kewajiban warranty perbaikan tanpa biaya tambahan atas modul yang terdampak sebelumnya. Dan ini yang akan kami sampaikan secara langsung pada sesi negosiasi berikutnya. Baik, saya cukup puas dengan penjelasan itu. Saya hanya minta agar hasil negosiasi dengan vendor itu benar-benar dipastikan dapat mengikat secara kontraktual, Bapak Ibu. Bukan sekedar komitmen lisan saja. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Kami setuju dengan Ibu, kami pastikan seluruh kesepakatan ini akan dituangkan dalam adendum kontrak yang resmi. Terima kasih Bu Rafika atas masukannya. Baik, sesi berikutnya adalah simulasi negosiasi tindak lanjut antara tim dari PT Siber Asia dengan perwakilan dari vendor IT, yaitu PT Solusi Teknologi Andalan terkait adendum kontrak pasca implementasi. Untuk dari PT Siber Asia akan diwakili oleh Bapak Ilham Sukri Daulay selaku Kepala Divisi IT dan Ibu Diah Putri Winanda selaku GM Keuangan. Sedangkan dari perwakilan vendor IT, PT Solusi Teknologi Andalan akan diwakili oleh Bapak Fikri Fatin Daulay. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Selamat siang, Ibu Dia dan Bapak Ilham. Kami dari PT Solusi Teknologi Andalan, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan kami ingin mengapresiasi kerjasama selama proyek berjalan. Untuk pembahasan adendum, dari PT kami mengusulkan biaya pemeliharaan tahunan sebesar 45 juta rupiah dengan cakupan standar untuk biaya setiap tahunnya. Terima kasih Pak Fikri. Sebelum membahas angka, kami ingin menegaskan posisi kami ya. Akar penyebab insiden Mei 2025 ini adalah nonaktifnya fitur duplicate check pasca pembaharuan sistem yang dilakukan pihak vendor. Besar antara tanggal 28 April 2025. Kami tidak bermaksud mencari pihak yang salah ya di sini sebenarnya. Namun ini penting untuk pembagian tanggung jawab ke depannya bagaimana. Baik, sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami memahami dan mengakui hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak kami. Ada kelalaian pada prosedur pembaruan sistem kemarin. Namun perlu dicatat, Bapak dan Ibu, seluruh pekerjaan pengembangan 5 modul baru ini sudah kami selesaikan sesuai jadwal dan kualitas yang disepakati. Kami sangat menghargai itu, Pak. Namun kepentingan utama kami bukan mencari kompensasi finansial besar, melainkan jaminan bahwa insiden serupa tidak akan terulang dan adanya akuntabilitas yang jelas jika terjadi kelalaian serupa di masa depan. Sebagai referensi, praktik industri umumnya mencantumkan periode warranty ya selama 30 sampai 90 hari
tanpa biaya tambahan untuk perbaikan cacat yang berasal dari kesalahan vendor. Ditambah biasanya ada klausul penalti keterlambatan. Kami mengusulkan periode warranty-nya kurang lebih 60 hari lah Pak untuk modul duplicate check tanpa biaya. Serta penaltinya sejumlah 1% dari nilai kontrak per hari keterlambatan pengembangan proyek berikutnya. Ya, untuk periode waranti 60 hari tanpa biaya pada modul duplicate check, kami bisa menyetujui hal itu, Pak. Mengingat masalahnya memang dari sisi kami. Untuk klausul penalti mungkin ada perubahan sedikit dari sisi kami. Kami usulkan di angka 0,5% per hari dengan batas maksimalnya 10%, Pak, dari nilai kontrak. Jadi mungkin bisa tetap wajar bagi kedua belah pihak ya. Baik, Pak. Setelah kami diskusikan dengan tim, kami bisa menerima itu sebagai solusi yang cukup adil bagi kedua pihak. Namun ada syarat dari kami untuk biaya pemeliharaan tahunan agar diturunkan menjadi 40 juta, mengingat kami juga berkomitmen untuk memperpanjang kontrak dashboard dan sistem pelaporan anomali untuk 2 tahun ke depan. Baik Ibu, dengan komitmen perpanjangan kontrak 2 tahun, kami bisa menyetujui biaya pemeliharaan tahunannya kita turunkan ke angka 40 juta rupiah. Kami akan siapkan draft adendum resminya untuk ditandatangani antara pihak PT Cyber Asia dengan PT Teknologi Solusi Andalan. Mungkin di minggu depan ya Ibu Dia dan Bapak Ilham untuk adendumnya kita tandatangani. Oh, di minggu depan ya. Sepakat Pak Fikri, sepakat. Terima kasih atas kerjasama dan itikat baiknya. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara rapat kita pada hari ini. Demikian laporan formal akhir, kemudian sesi tanya jawab dan simulasi negosiasi yang sudah kita sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir atas kepercayaannya. Kemudian kepada direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham PT Cyber Asia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap program ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi simulasi rapat mitigasi risiko keuangan kami. Terima kasih Bapak Ibu dosen atas perhatiannya dan teman-teman semua atas kerjasamanya yang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.